warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube-nya Leeds Project. Kali ini kita ada di segmen Bincang Asik. Setelah sekian lama saya nggak bikin konten, malam hari ini kesampaian nih silaturahmi dan sekaligus bikin konten sama orang yang kemudian tuh banyak pengaruhnya kepada saya, terutama ketika di kampus ya. Entah karena beliau sebagai dosen atau karena memang kemudian beliau banyak interaksi sebagai pembimbing dan pembina gitu ya. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan biasanya sama beliau ini. Langsung aja nih kita bareng sama Pak Edi. Gimana Pak Edi? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ipul. Kesibukan apa nih Pak? Ya hari ini rutinitas. Ya? Rutinitas. Iya. Ya ngajar, ya rapat, ya seminar. Tidak lupa main tenis tadi Mas Ipul. Jadi sebelum pulang saya tenis dulu dari 3:30 itu. Nah ini yang beda sama pejabat-pejabat di kampus gitu ya. Beliau ini adalah apa ya, sosok yang bagi saya itu dekat dengan mahasiswa gitu. Karena sepengalaman saya ketika di kampus, kalau mau minta tanda tangan sama beliau gampang. Ketemuin aja habis asar di lapangan tenis pasti ketemu sama beliau. Dan nggak harus prosedural datang ke ruangan dan sebagainya, enggak ya Pak ya? Ya, enggak. Nah ini yang mungkin akan saya banyak apa ya, kulik gitu ya. Sebenarnya kehidupan Pak Edi zaman dulu tuh kayak gimana sih sampai akhirnya apa ya, saat ini tuh bisa dikatakan sama mahasiswa dekat, kemudian apa ya, bagi saya salah satu orang yang kemudian punya pengaruh lah di lingkungan kampus gitu. Gimana Pak? Oke. Jadi begini Mas Ipul, saya mau cerita ya. Ini kan masa lalu gitu. Iya, iya. Tapi masa lalu bagi saya adalah satu kenangan begitu, sebuah sejarah hidup saya gitu. Di saat saya menjadi mahasiswa itu saya apa ya? Selain mahasiswa juga menjadi tukang ojek. Pada waktu itu begitu. Berarti perjuangannya tuh sampai seperti itu ya Pak? Iya, jadi orang jangan melihat siapa Pak Edi sekarang gitu, tapi saya punya sejarah, punya masa lalu yang menurut saya itu ya boleh dibilang menderita begitulah. Jadi saya sebenarnya sedikit bersyukur ya jadi orang miskin itu, karena dengan miskin perjuangan saya luar biasa. Oh iya. Berarti pada zaman mahasiswa aja memang udah dididik untuk prihatin gitu ya? Betul sekali Mas Ipul. Jadi mahasiswa pada waktu itu kan memang tidak seperti mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang itu apa-apa ada. Tapi mahasiswa pada waktu itu ya harus nyari sendiri. Termasuk saya waktu apa ya, elek-elek saya pernah menjadi ketua hima Mas Ipul. Oh pernah jadi ketua himpunan, ya. Makanya kenapa jadi pembina juga mungkin ya? Mungkin begitu ya. Terus pernah jadi ketua BEM juga, kayak Mas Saipul ya. Terus jadi ketua DPMU. Jadi karir organisasi saya di kemahasiswaan itu ya lumayan sudah. Jadi kalau sekarang ini kok saya kemudian apa berkecimpung di dunia kemahasiswaan, saya pikir tidak terlalu jauh dari apa yang pernah saya alami di saat saya menjadi mahasiswa itu. Iya. Berarti kalau misalkan mau di tracking memang dari sejarahnya juga sudah dekat sama mahasiswa karena memang zaman mahasiswa juga jadi aktivis juga gitu ya. Betul sekali. Tapi yang menarik itu gini Pak, tadi sempat bilang kan ketika mahasiswa jadi kang ojek lah ya. Yang dimana mungkin bagi sebagian mahasiswa atau kebanyakan mahasiswa malu nih kayak gitu. Ya betul. Malu nih. Betul, di saat yang lain nongkrong di mana, ketemu gebetan gitu kan. Ini capek-capek panas-panas di Semarang lagi panas-panasan ngojek nih bos. Gimana emang Pak? Betul. Jadi ini saya mau cerita ya. Awal dulu mau jadi tukang ojek itu seperti apa yang dikatakan Mas Ipul itu. Oh gitu. Malu, benar-benar malu. Jadi waktu itu saya mau ngojek itu antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak itu kebetulan saat itu sore hari kalau nggak salah saya sedang nongkrong gitu di rumah tetangga. Kebetulan rumah tetangga itu pas di pertigaan. Nah, ada pas di pertigaan. Nah kemudian ada yang keluar itu anak Pak RT. Anak Pak RT kuliah. Kuliah kemudian dia keluar mau
nunggu angkot. Nah, saya antara iya dan tidak. Akhirnya saya beranikan sambil tertawa-tawa gitu. Oh. Namanya waktu itu Eli, saya masih ingat persis. Bilang, Mbak Eli, mau ngecek dia. Dia juga ragu. Tenane Mas, gitu. Iya bener kalau memang mau. Ya oke saja gitu. Akhirnya dia mau. Itu penumpang pertama berarti itu? Penumpang pertama. Dalam sejarah karir Dalam ojek. sejarah karir ojek. Akhirnya dia mau, setelah mau saya antar sampai dengan Jatingaleh, pulang itu otomatis kepala saya itu bisa belok-belok di gang-gang. Ya, jadi melihat orang jalan. Ada peluang nih, peluang. Nah, itu. Oh iya. Emang otak bisnisnya dari mahasiswa tuh udah keasah ya? Karena mungkin faktor kondisi nggak sih kayak gitu? Faktor kondisi juga bisa, tapi sebenarnya sih kalau dibilang kondisi juga tidak terlalu. Tidak terlalu. Karena orang tua masih membiayai. Walaupun biayanya boleh dibilang sangat pas, bahkan kurang gitu, bahkan kurang. Tapi itu harus saya lakukan. Mengapa? Karena saya punya kebutuhan. Selain bayar kuliah, saya punya kebutuhan yang lain. Terus terang, Pak Edi itu sejak dulu sudah ngerokok. Sejak SMP saya ngerokok itu. Emang Pak Edi ini sehari bisa 3 bungkus kayaknya nih. Ya sekarang kurang lebih itu. Wah gila emang. Tapi ya gimana? Ya nggak apa-apa, emang itu nggak masalah gitu. Oh Mau jadi menghentikan sulit Mas Ipul. apa sejak SMA ngerokok Pak? Sejak SMP bahkan. Oh, sejak SMP SMP. kelas 3 saya sudah mulai itu. Saya sudah mulai lah karena saya punya kepentingan di luar kuliah, maka saya berpikir saya harus mencari tambahan uang. Dari mana? Ya dari tukang ojek itu. Nah, saya kebetulan menjadi orang yang pertama tukang ojek di Sabta Marga. Waktu itu belum ada Pangkalan ojek. pangkalan ojek. Tukang ojeknya aja belum ada. Tukang ojek belum ada. Berarti pionir nih Pak Edi nih. Iya betul, saya pionir. Karena apa? Yang saya tempati itu kan komplek pensiunan tentara dan tentara. Oh. Nah, mereka itu anak-anak tentara. Punya duit sebenarnya. Ya kalau dibilang punya mungkin Nggak ya seperti terlalu saya lah. Ya. Apalagi Tapi anak gengsinya Mas Ipul. Oh. Gengsinya yang tinggi menurut saya. Oh iya ya, benar. Nah, setelah saya ngojek, dia tahu, barulah dia tergerak. Jadi teman-teman yang seusia saya pada waktu itu juga pada punya motor. Akhirnya begitu melihat, wah kayak Edi kayak mahasiswa, kok ya mau ya jadi tukang ojek gitu. Akhirnya dia mengikuti. Iya. Lama-kelamaan saya malah tersingkir Mas Ipul. Sebenarnya saya juga kalau misalkan mau di tracking mungkin ada terah dari Pak Edi juga gitu ya. Saya juga tukang ojek kan. Oh pernah ya? Kan ojol saya tuh, Grab. Oh iya yang Jadi- modern sekarang ya. Jadi mungkin ini sangat menarik ya, pada saat itu mungkin tadi yang dibilang antara iya dan enggak dan sebagainya. Kemudian yang memutuskan Pak Edi untuk ya udahlah. Kan pada saat itu juga aktif di organisasi nggak sih? Aktif kan? Jadi begini, saya masih ngojek gitu, tapi saya sudah di organisasi kampus. Nah, di saat-saat waktu luang saya ke Jatingaleh ke pangkalan. Karena punya kartu Mas Ipul, punya kartu ojek. Oh. Jadi ojek waktu itu juga tidak sembarangan. Harus punya kartu ojek Harus itu. punya kartu. Waktu itu dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Oh. Dan kartunya masih ada sampai sekarang. Walaupun ini apa ya, boleh dibilang kartunya sudah nggak layak lah kalau. Tapi ini sejarah banget lah ya. Ya ini Mas Ipul nih. Buset. Kartunya ini bos, kayak ini begitu. Bos. Ini nih. Ini kartunya tuh emang udah tinggal foto sama tanda tangan nih. Ya, di belakangnya ada tulisannya itu. Oh Tapi iya. karena mesin ketik manual dulu zaman jadi dulu banget beda. ya ini. Iya. Buset. Berarti ini saksi sejarahnya Pak Edi nih yang menghantarkan Pak Edi sampai sekarang jadi dosen, jadi wakil dekan, jadi doktor ya. Tapi Alhamdulillah. gimana nih Pak kalau misalkan perjuangan kayak gitu tuh kan banyak mungkinnya mahasiswa saat ini tuh bener tadi yang katakan Pak Edi. Pinginnya tuh instan. Terus ngelihatnya tuh orang-orang, wah Pak Edi keren ya udah jadi wakil dekan. Nggak tahu tuh perjalanannya kayak gimana, prihatinnya kayak gimana, perihnya kayak gimana. Ada nggak sih momen yang paling bagi Pak Edi tuh, ini momen nggak bakalan saya lupakan nih, paling perih menurut Pak Edi gitu, perjuangannya ketika jadi mahasiswa tuh.
Di saat jadi mahasiswa. Di saat jadi mahasiswa gitu. Oh, kalau di saat mahasiswa. Apa perih semua? Saya itu boleh kalau orang luar mungkin melihat saya perih gitu. Tapi saya sendiri happy malah. Oh gitu. Jadi saya mahasiswa itu tidak merasakan satu beban yang berat. Karena apa? Karena ya itu tadi, selain masih dapat dari orang tua untuk SPP, saya bisa beli untuk keperluan keinginan saya gitu. Dari hasil ojek itu. Iya. Jadi tapi ada nggak yang momen yang paling bagi Pak Edi nih kayaknya nggak bisa saya lupakan nih gitu ketika jadi mahasiswa tuh? Kalau ketika jadi mahasiswa ya ada. Jadi waktu itu gini ya, itu Pak Rektornya masih Prof. Rasdi. Dia bilang pada waktu itu loh ya, ada kebijaksanaan atau kebijakan lah yang mengatakan bahwa aktivis yang lulus cepat nilainya bagus saya minta untuk melanjutkan S2. Nah itu yang sampai sekarang saya nggak pernah bisa terlupakan di saat saya menjadi mahasiswa. Dan akhirnya setelah saya lulus, saya langsung menghadap ke beliau. Menghadap ke beliau menyampaikan bahwa saya ingin melanjutkan S2. Benar, saya dibiayai SPP-nya saja. Maka waktu itu saya diminta ke UI, awalnya S2-nya, tapi karena pertimbangan saya kehidupan di Jakarta itu berat, mahal, maka saya bilang lagi sama beliau, Pak, kalau Pak Rektor, kalau saya ke Jakarta kelihatannya terlalu berat, khususnya untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan kuliah. Bagaimana kalau saya di UKSW? Terus beliaunya bilang, apa UKSW? Ilmu ekonomi studi pembangunan. Ya sudah, kalau itu saya setuju. Begitu beliau bilang begitu, esok saya daftar ke UKSW. Berarti ke UKSW itu? Ya diterima itu akhirnya. Oh berarti pada saat itu tuh ada semacam beasiswa aktivis ya? Ya itu kebijakan atau kebijaksanaan saya kurang tahu ya. Tapi karena selain Pak Edi ada yang dapat kayak gitu juga? Ada kakak saya dulu ada. Cuman karena aturannya waktu itu kan belum rumit sekarang. Bukan rumit ya, tertib sekarang lah katakanlah semacam itu. Dulu masih agak fleksibel mungkin. Jadi rektor mungkin punya kebijaksanaan untuk meningkatkan SDM-nya gitu. Akhirnya rektor memberikan ya beasiswa atau apa saya kurang tahu lah. Terus pokoknya saya dibantu untuk uang SPP-nya gitu. Berarti lulus S2 itu Pak Edi langsung ke UNES gitu? Enggak, saya belum lulus, bekerja dulu sebagai tenaga lapangan Dikmas. Itu kontrak sistemnya. Belum lulus S2? Belum lulus. Masih semester 3. Terus saya diminta mengasisteni ngajar di jurusan. Jadi saya selain tenaga lapangan Dikmas, saya juga asisten dosen pada waktu itu sampai dengan saya lulus. Nah, begitu saya lulus, 1 tahun kemudian ada peluang untuk mendaftar dosen PNS. Nah, saya daftar, alhamdulillah diterima. Berarti memang perjalanan Pak Edi ini, kalau saya boleh katakan memang mungkin akumulasi gitu ya, akumulasi dari perjuangan gak sih Pak? Karena memang tadi ya perjuangan ketika mahasiswa itu bener banget gitu. Mungkin banyak mahasiswa yang sekarang tuh enak Pak Edi mau udah jadi wakil dekan. Lah sekarang dulu kayak gimana gitu kan? Iya. Tapi kalau pas zaman di organisasi gitu Pak, zaman dulu tuh se ekstrim apa sih maksudnya pembagian waktunya? Tadi kan kerja, ngojek, aktif organisasi, akademik kan juga tadi lulus waktunya harus tepat ya. Saya ini kan ngerasa kesinggung nih kalau gimana tuh Pak pembagian atau manajemen waktu? Ya inilah, memang pada dasarnya saya pesan kepada mahasiswa ya, tidak hanya mahasiswa lah, seluruh masyarakat gitu. Manajemen waktu itu ternyata sangat penting Mas Ibu. Bagaimana mengatur kuliah, mengatur organisasi, bahkan kadang kala saya masih ngojek, ya toh. Itu sangat penting. Jadi contoh begini, kalau besok pagi saya jam 7 kuliah, saya malam tidak akan begadang atau berpikir yang lain.
saya akan tidur lebih awal karena jam 7 harus kuliah. Tapi kalau kuliahnya kok jam 9 atau jam 11, asal berani. Begadang. Ya begadang, ya ngobrol, ya diskusi lah. Intinya malah saya lebih banyak ke diskusi sih. Tapi ini juga nggak apa dulu ya. Ini selingan aja. Tapi dulu juga gebetan banyak nggak, Pak? Oh ya kalau saat mahasiswa apalagi ketua BEM, Oh, iya. tahu sendiri. Ini saya suka nih kalau bahasa Bukan Bali. mendekati tapi didekati, gitu loh. Secara otomatis udah kayak ada magnet gitu ya. Iya, ketua BEM waktu itu kan kelihatannya itu berwibawa, Aduh. orang cerdas. Aduh. Itu mesti itu. Jangan-jangan punya banyak nih kayaknya. Ya kalau banyak sih enggak, paling ya 2. Kadang 3 gitu. Ya itu kan selingan aja. Ya, kan? ya, ya. Zaman itu ya. Ya itu kan juga kebutuhan apa ya? Perkembangan juga lah ya. Pak. Ya secara psikologis otomatis toh. Otomatis perlu. Sudah remaja bahkan dewasa toh. Justru itu normal. Ya. Kalau enggak malah justru khawatir gitu. Oke Pak, menarik nih. Tapi saat ini Pak nih, ini kan sekarang udah jadi dosen ya. Bahkan sekarang jadi wakil dekan nih. Terus di hadapan teman-teman semua nih yang ada di depan saya dan Pak Edi, ini adalah beberapa karya beliau yang kemudian menurut saya itu jadi inspiring banget gitu ya, karena di tengah kesibukan, di tengah beberapa hal yang kemudian padat, tetap memberikan karya kontribusi terhadap pendidikan gitu. Diferensiasi atau perbedaan paling signifikan apa Pak ketika mungkin Pak Edi dulu jadi mahasiswa nggak terlalu kebayang nggak sih jadi dosen Pak zaman dulu? Saya sebenarnya Cita-cita besar tuh dulu zaman SMA atau zaman kuliah tuh apa? kalau saya itu malah cita-citanya kecil itu kalau nggak dokter, Polisi. ambil ilmu hukum. Oh. Pengacara saya, cita-citanya itu. Tapi nggak kesampaian karena nggak punya duit toh. Sekarang kesampaian kan jadi dokter. Nggak jadi dokter tapi dokter. Beda tulisan saja ya. Beda tulisan aja. Ya. Nah berarti sekarang perbedaan yang paling signifikan gitu bagi Pak Edi zaman dulu gitu. Antara dulu dan sekarang Dulu gitu. dan Ya sekarang. terus terang kalau sekarang ini yang jelas tidak ekonominya Stabil lumayan lah ya. gitu ya, stabil gitu dilihat dari sisi ekonomi. Kemudian dilihat dari keluarga ya alhamdulillah aman, keluarga nyaman, Harmonis lah ya. ya kalau bilang harmonis sih saya kok nggak berani ya. Karena harmonis itu kok identik dengan sesuatu yang wow. Oh iya. Emang nggak wow banget. Saya ya berani bilangnya Nyaman gitu lah. Susah nyari yang nyaman itu Pak. Ya tergantung kita. Oh gitu ya. Bagaimana kita bisa memanage Oh iya benar. rumah tangga khususnya. Kalau di lembaga ya begitu. Jadi seorang dosen itu kan tugas utamanya kan mengajar ya. Selain mengajar juga meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Itu tugas utama seorang dosen. Tapi ada dosen yang mendapatkan tugas-tugas tambahan. Seperti Pak Edi ini. Ya, alhamdulillah saya masih dipercaya menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2015. Tapi sebelum itu saya pernah menjadi ketua jurusan Mas Saiful. Oh iya Kajur ya. Ya, jadi ini yang mungkin agak beda dengan teman-teman lain. Begitu saya diangkat menjadi CPNS dosen, saya langsung diminta wakil dekan 3 pada waktu itu untuk menjadi pembina BEM fakultas. Berarti dari Kajur jadi pembina BEM. Ya, saya belum. Oh, belum. Sebelum Kajur saya pembina BEM. Oh sebelum Kajur dulu. Iya, sebelum Kajur saya pembina BEM itu saya sambil kuliah S3. Sambil kuliah. Iya, saya kuliah di Undip Mas Saiful, ambil ilmu ekonomi. Oh ilmu ekonomi. Alhamdulillah saya lulus cepat begitu, walaupun IPK-nya nggak excellent gitu ya, nggak hebat-hebat aman, tapi Lulus cepat. boleh dibilang di ilmu ekonomi Undip saya lulus paling cepat gitu, boleh dibilang begitu, karena membutuhkan waktu 3 tahun 8 bulan. Jadi angkatan saya 1 sampai 7 itu hampir belum ada Buset. yang lulus 3 tahun 8 bulan. Pak Edi tuh Ya alhamdulillah saya mungkin mujur ya sesuai nama saya Sungkowo Edi Mulyono.
Artinya itu apa sebenarnya Pak? Sungkowo itu susah. Sungkowo itu susah. Ya kalau Jawanya loh. Terus Edi itu baik. Susah baik terus. Terus Mulyono itu hidup mulya. Oh. Nah, mungkin orang tua itu dulu mengambil nama berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Benar. Mungkin begitu. Jadi diferensiasinya langsung di nama ya. Ada susah, baik, kemudian mulia gitu. Ya, Endingnya mungkin mulia. harapan orang tua begitu. Oke. Saya nggak tahu pandangan teman-teman, pandangan adik-adik sekarang ini bagaimana terhadap saya. Iya. Tapi orang tua punya keinginan, kelihatannya memberi nama itu adalah keinginannya seperti itulah. Iya. Karena gini Mas Ipul, saya kan lahir di desa ya, di Purwodadi Grobogan gitu. Bapak itu anaknya 9. 9. Saya Ini nomor berapa? anak nomor 8. Nomor 8 ya. Kebetulan Bapak PNS di Dinas Pekerjaan Umum itu kan. PU. Tapi PNS pada waktu itu ya tahu sendiri gajinya sangat minim. Iyalah, kembang kepis lah. Iya, untuk menyekolahkan anak itu sangat berat. Apalagi 9. Lah iya. Jadi saya masih ingat Mas Ipul waktu SMP itu kalau nggak kuat bayar SPP, Bapak dipanggil kalau mau naikkan kelas itu, suruh buat surat pernyataan kapan sanggup membayar SPP itu. Tapi Bapak malu, nggak mau berangkat. Nyuruh ibu yang datang pokoknya tanda tangan bu, masalah nanti dibayar kapan nggak tahu ya, sampai seperti itu. Karena 9 keluarga harus sekolah. Itu akhirnya ya itu kehidupannya. Iya. Boleh dibilang ya menderita lah. Zaman dulu. Walaupun anak PNS gitu, anaknya 9 toh. Kecuali mungkin PNS sekarang gitu ya. Ya itu agak beda lah. Agak gitu. beda. Iya. Oke, jadi mungkin tadi perbedaan yang cukup signifikan dari beberapa perbedaan itu tuh saya bisa menangkap memang sekarang mungkin kualitas kesejahteraan meningkat dan sebagainya. Dan pada saat itu memang mungkin pada masanya mungkin ya. Jadi mahasiswa ya memang kayak seperti itu gitu. Tapi akhirnya Pak saat ini kan juga udah melahirkan karya nih ya. Melahirkan karya banyak dan sebagainya. Dan saya juga punya buku satu nih yang ini nih ya, yang kemiskinan pemberdayaan masyarakat. Ya. Ini salah satu buku yang menurut saya tuh jadi sumbangsi data bahwa memang apa ya, sebenarnya yang paling bisa merubah tuh pendidikan sebenarnya. Ya, betul sekali. Iya. Nah, sekarang karena Pak Edi ini dari orang pendidikan gitu ya. Kita lebih luas lagi melihat konteksnya. Sebenarnya pendidikan di kita di Indonesia sendiri seperti apa sih Pak? Termasuk mungkin nanti korelasinya ke UNES. UNES tuh udah nyumbang kayak gimana sih untuk pendidikan di Indonesia gitu. Ini peran Pak Edi nih biasanya. Saya itu Mas Ipul sejak jadi dosen tidak hanya sekedar mengajar, meneliti, tapi juga menulis buku. Nah, karya yang menurut saya paling fenomenal, paling monumental, ini kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Itu sebenarnya ada cerminan dari diri saya. Diri saya dan melihat kondisi yang sekarang ini masih ada masyarakat yang ekonominya di bawah garis kemiskinan. Iya. Nah, di situ saya punya pemikiran bagaimana memberdayakan agar masyarakat itu menjadi lebih baik, sejahtera gitu. Iya. Ya, pokoknya ekonominya meningkat lah. Maka saya punya pikiran itu, ini harus diberdayakan. Nah, bagaimana memberdayakan orang yang miskin notabene, kemudian keterampilan tidak punya, ya atau bahkan dia nganggur, perlu diberdayakan. Kalau pengen tahu detail ya baca buku saya di Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Masih ada nggak nih Pak di Gramedia dan sebagainya? Kalau di Gramedia, tapi di toko online banyak. Baik. Itu harapan saya, maka saya membuat buku itu. Tapi tidak hanya satu buku, sekarang sudah ada 3 buku. Semuanya ada di online Pak? Yang dua sudah online, yang satu belum. Karena yang satu itu mau saya revisi. Ya, yang satu akan saya revisi lah. Yang satu ini sudah online. Ini tulisan kami bersama dengan Prof. Trijoko dan satu lagi dari Profesor Malaysia, Prof. Rahim, Datuk Rahim Emsail, PSG. Yang penulisnya itu ya? Ya, penulisnya bertiga yang. Berarti secara sumbangsi pendidikan tuh ini lahir dari keresahan yang dimiliki Pak Edi gitu ya? Emang
sekarang kalau misalkan kita korelasikan ke UNES ya, kampus IKIP gitu ya, sumbangsi UNES tuh kepada pendidikan Indonesia apa sebenarnya Pak? Kalau saya melihat kondisi pendidikan di UNES, ya boleh dibilang kemajuannya sudah pesat ya dibandingkan era saya dulu. Sekarang ini pendidikan di UNES itu berkembang jauh lebih pesat dengan berbagai sarana prasarana yang boleh dibilang menunjang. SDM-nya semuanya meningkat. Dulu itu dokter itu bisa dihitung dengan jari. Sekarang sudah berapa ratus dokter yang ada di UNES, sudah luar biasa. Jadi peningkatan SDM luar biasa, kemudian peningkatan untuk sarana prasaranya penunjang perkuliahan juga cukup bagus menurut saya. Namun kalau pendidikan Indonesia itu mau meningkat, ya harus ditingkatkan. Salah satunya IKIP yang mendidik untuk menjadi seorang guru. UNES itu memang tidak hanya keguruan, ada ilmu-ilmu murni lain, tetapi fokus Utamanya yang masih dikejar sekarang ini ya tetap di pendidikan keguruannya. Itu ada kayak kalau misalkan kita bilang kampus itu kan tiap kampus punya ciri khas gitu ya. Mungkin UNES itu ciri khasnya ya keguruannya itu, walaupun ada ilmu murni. Betul, bahkan sekarang ada wacana fakultas kesehatan nggak sih, fakultas kedokteran ya? Ya. Karena ada wacana itu, berarti kan UNES akan bersaing dengan Undip juga gitu ya, secara kan ada kedokteran Undip, sekarang UNES juga mungkin akan buka kedokteran gitu. Ya. Jadi kalau Pak Edi memandang itu gimana tuh Pak? kalau saya kata-kata bersaing nggak suka sih. Oh enggak, kolaborasi. Bersanding. Oh bersanding. Ya bersanding, kemudian berjajar bersama untuk memajukan pendidikan. Kalau di Undip pada kedokteran, UNES kenapa tidak? Kalau ada juga lebih bagus. Iya. Artinya apa? Akan menopang dunia kesehatan. Biar kesehatan kita itu lebih bagus dalam penanganannya. Harapan UNES, harapan saya deh, bukan UNES, harapan saya seperti itu Mas Epul. Oke, ini kayaknya udah panjang banget nih pembahasan kita dan menarik banget ya, kalau kayaknya cerita masa lalu itu tidak bisa atau tidak cukup dalam waktu setengah jam diceritain ya. Saya tuh tadi sebelum in frame aja gitu cerita banyak tentang almarhum Bapak Edi, bapaknya Pak Edi gitu ya. Kemudian masa kecilnya Pak Edi di Grobogan tuh kayak gimana gitu. Menarik gitu untuk menjadi inspirasi. Jadi ini kan kita bicara tentang perjalanan juga ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang perjalanan orang kan ada di 3 fase ya, masa lalu, masa kini dan masa depan. Betul. Kita udah bahas sampai masa kini nih. Masa depan Pak Edi ini akan seperti apa sebenarnya gitu. Orang kan tidak puas biasanya gitu kan. Termasuk Pak Edi ini pasti biasanya. Jadi ibarat orang hidup itu jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Termasuk di dalam dunia pekerjaan saya. Saya sekarang ini secara akademik sudah mentok karena sudah doktor. Itu ya. S3 lah ya. Tetapi secara jabatan itu ya belum, khususnya di jabatan akademik. Itu. Jadi saya masih punya keinginan untuk meningkatkan keakademikan saya sampai ke profesor. Saya masih punya keinginan itu Mas Ibu. Jadi karena saya orang akademis, saya pendidik ya, karena jabatan tertinggi itu di profesor. Iya, jabatan akademik itu ya. Iya, maka saya masih punya keinginan untuk menjadi seorang profesor yang barangkali nanti akan lebih memberikan makna terhadap dunia pendidikan. Lebih lengkap lah ya. Begitulah orang tuh ya. Kira-kira begitu Mas Epul. Jadi target ke depan tuh Pak Edi itu ini ya, jabatan akademik tuh sampai ke profesor gitu. Betul. Jabatan yang lain mungkin kita lihat aja nanti gitu kan. Kalau itu kan off the record aja. Amanah itu. Oh, amanah. Kalau saya mau diberi amanah apapun selama saya mampu dan itu positif, saya tidak
akan bisa menular. Tanpa menghilangkan tugas utamanya sebagai Yes, betul. Karena sekali. yang lain kan tambahan ya. Ya, Oke. tambahan itu. Nah, terakhir deh Pak, karena saya ikuti Pak Edi itu dari saya jadi mahasiswa baru ya Pak ya, kenal kemudian ketika jadi di BEM fakultas jadi ketua dulu sering banyak dimarahin juga gitu. Bukan dimarahin, ditegesin lah sama Pak Edi gitu ya. Apalagi kalau kita orang ini bandel-bandel dikit ya, namanya mahasiswa demo-demo dikit gitulah ya. Ada nggak Pak pesan-pesan buat saya pribadi terus buat teman-teman deh? Oh, ya pasti ada Mas Epul. Gimana Pak? Jadi saya itu memang banyak mahasiswa yang bilang guala gitu. Iya. Tapi sebenarnya hanya luarnya saja. Hatinya mah. Hati saya enggak begitu. Hatinya mah tulus kok. Ya, makanya kalau dengan Mas Epul itu kan pernah jadi ketua HIMA juga ya. Iya. Kemudian jadi ketua BEMFIP, kemudian jadi presiden mahasiswa begitu. Saya berharap ke depan ini untuk Mas Epul ya, setelah lulus ini saya berharap bisa lanjut ke S2. Amin. Ya kalau secara ekonomi kurang menunjang cari beasiswa Mas Epul. Siap. Mudah-mudahan yang mendengar atau melihat YouTube ini nanti bisa membantu Mas Epul untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kalau nanti ada apa peluang untuk katakanlah menjadi dosen begitu ya ikut saja. Siapa tahu bisa menambah wawasan keilmuan untuk dunia pendidikan kita. Kita bareng-bareng bekerja untuk meningkatkan pendidikan di UNES khususnya di Indonesia pada umumnya Mas. Kualitas SDM lah ya. Sementara untuk yang umum nih untuk teman-teman lain, mahasiswa lain. Nah, gimana nih? Dari perjalanan panjang yang ceritain Pak Edi. Bagi adik-adik yang sekarang ini masih kuliah, jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya menjadi mahasiswa yang boleh dibilang apa ya, antara kos kampus. Kupu-kupu lah ya. Lah, saya mau ngomong gitu kok identik negatif kayak kupu-kupu itu. kuliah pulang. Ya, itu ya. Itu saya enggak kurang respect lah. Saya pengen untuk adik-adik mahasiswa ya cerdas di kelas dan cerdas di luar kelas. Nah, cerdas di kelas itu ya akademiknya harus bagus. Bila perlu IP itu mendekati 4 lah. Sempurna begitu. 3,9999. Bila perlu begitu. Iya, betul. Ya kan? Itu. Tapi selain akademiknya bagus, saya juga punya keinginan adik-adik itu juga belajar di luar kampus. Belajar di luar kampus itu tidak semata-mata mencari kursus lain. Kalau mau ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa masuk di organisasi kemahasiswaan, bisa di UKM, bisa di badan eksekutif, bisa di DPM dan lain-lain. Tapi juga bisa berwirausaha. Sekarang ini di Kemendikbud ya itu mengharapkan mahasiswa untuk bisa berwirausaha Mas Epul. Mandiri secara finansial ya. Iya, betul sekali. Dan saya kemarin sebenarnya juga sempat membuat kafe kecil-kecilan di belakang rumah. Tujuan saya tidak semata-mata ekonomi pada waktu itu. Tujuan saya karena saya itu wakil dekan kemahasiswaan yang pekerjaannya diantaranya meminta mahasiswa untuk berwirausaha. Masa saya mbak memberi contoh? Masa dosennya yang minta nggak punya portofolio kewirausahaan, gimana gitu kan? Selain itu juga mendidik anak-anak saya. Iya, betul. Itu bisa menjadi cermin itu. Walaupun bapaknya dosen, mungkin secara ekonomi ya sudah lumayan, tapi masih mau tetap berusaha. Itu harapan saya kepada adik-adik mahasiswa. Jadi jangan hanya berpangku tangan, tapi berjuanglah demi masa depan. Karena saya berpikir siapa lagi orang yang akan memperjuangkan masa depannya kalau tidak dirinya sendiri. Benar. Nah, ini saya harus memotivasi mahasiswa. Nah, dengan begitu mereka bisa melakukan berbagai kegiatan. Seperti adik-adik sekarang ini banyak kok yang mengikuti lomba-lomba event nasional, terus ikut menjadi presenter atau pemateri di
seminar-seminar internasional itu banyak. Iya, iya. Jadi dengan begitu pemikiran adik-adik itu akan terbuka luas. Iya, iya. Karena dunia itu kan semakin berkembang terus, apalagi di era 4.0 ini. Iya, Itu kalau kita nggak kreatif, nggak inovatif, berat. iya. Maka pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, tidak hanya di UNES, bahkan di seluruh Indonesia, tetap harus berjuang. Iya. Karena dengan perjuangan, saya yakin nantinya akan mendapatkan hasilnya. Iya. Gitu. Nah dari situ mudah-mudahan hasil pendidikan kita akan jauh lebih baik, dan ya Indonesia pendidikannya akan dipertimbangkan oleh dunia luar, bukan dunia lain ya, dunia luar gitu. Dunia luar itu ya termasuk negara-negara yang maju. Itu siap. Mas Ipul. Terima kasih banyak Pak Edi pesan-pesannya ya. Terima kasih banyak karena sudah memberikan petuah-petuah bijak bahwa memang balik lagi ya yang tadi disampaikan Pak Edi, perjalanan ketika mahasiswa, keprihatinan beliau yang kemudian jadi usaha yang sangat luar biasa. Bagi saya ini adalah bukti bahwa memang selama kita berupaya dan berusaha secara maksimal, insya Allah kok bisa gitu. Ya. Ekonomi atau faktor ekonomi bukan lagi menjadi kendala sebetulnya. Yang menjadi kendala sebetulnya bagi saya adalah diri kita sendiri gitu ya. Betul kita sekali. mau atau enggak gitu. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Edi karena sudah memberikan kesempatan untuk kita bincang asik, sudah memberikan banyak pelajaran selama di kampus gitu ya. Saya full yang sekarang tentu tidak bisa lepas dari pengaruh Pak Edi gitu ya. Karena ya mungkin punya banyak salah, saya minta maaf lah sama Pak Edi. Sama-sama Mas Saiful. Jadi pertemuan rileks pada malam hari ini semoga membawa hikmah untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman semua di subscribe ya channel YouTube-nya This Project. Jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman yang lain. Tentu nantikan terus bincang asik selanjutnya dengan narasumber yang menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibeli.